Sobat Mas, selamat siang. Hari ini saya sangat senang sekaligus bangga sekali karena dapat berkesempatan untuk bertemu dan sedikit berbincang dengan Direktur Utama PT Menara Antam Sejahtera. Ikutin aku terus yuk untuk bertemu dengan Bapak, sekalian kita tur keliling PT Menara Antam Sejahtera ini. Let's go! Itu dia Bapak. Yuk langsung kita samperin. Halo Bapak, selamat siang. Halo, selamat siang. Lagi ngapain Pak? Ini lagi kasih makan ikan itu, ikannya banyak ke sana tuh. Iya. Nah, iya. Kabar Bapak hari ini bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Iya. Istri sehat. Alhamdulillah, istri sehat. Bapak kita ngobrol-ngobrol yuk. Ayo. Tapi di mana ya Pak enaknya? Di sana aja kali ya. Di sana Kita aja ya ke Pak? sana, iya. Oke. Ayo kita ke Yuk. sana. Sebelumnya, terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan ini. Perkenalkan, nama saya Isti Mawarni, saya dari mahasiswa Universitas Pakuan. Oke. Ya, selamat datang ya Mbak Isti ya. Iya Pak, terima kasih. Hari ini kita mau ngobrol apa nih sore hari ini? Iya, jadi saya mau bertanya, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Direktur Utama di PT Menara Antam Sejahtera ini? Oke. Alhamdulillah saya sudah 2 tahun lebih di sini. 2 tahun lebih ya 2 Pak? tahun lebih untuk mengelola kawasan ini kan. Ini PT Menara Antam Sejahtera, lokasinya di sini, kondisinya seperti ini, itu towernya di sana. Oh iya. Sudah 2 tahun saya ada di sini. Sudah 2 tahun ya Pak? 2 tahun ya, alhamdulillah. Oke baik, kalau boleh tahu PT Menara Antam Sejahtera itu perusahaan yang bergerak di bidang apa ya Pak? Oke Mbak Isti, jadi PT Mas ini, PT Menara Antam Sejahtera, Iya. itu bergerak dalam bidang sewa menyewa kantor. Oh, sewa menyewa Ya, kantor. atau orang sering bilang itu menyewakan office building. Ya. Jadi di sini tersedia ruangan, ya kan, yang memang dedicated disewakan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin berkantor di sini. Oke, Ya. baik. Bagaimana perasaan Bapak saat ditempatkan menjadi direktur di PT Menara Antam Sejahtera? Ya, perasaan ya bersyukur. Bersyukur ya Pak ya. Bersyukur ya, senang. alhamdulillah diberi kepercayaan, diberikan amanah gitu kan, untuk ya menahkodai Iya. perusahaan ini ya kan, yang memang bisnisnya adalah layanan, services ya, Services. layanan kepada semua tenan. Oh iya Pak. Ya, dengan background saya yang pendidikan accounting ya, kemudian pengalaman sudah di Antam beberapa tahun, ya penempatan ini saya anggap itu sebagai suatu tantangan yang sangat menarik. Menarik ya Pak, sangat menarik, menantang. ya kan, menantang gitu kan, karena biasanya kita kerja ngurusin finansial ya kan, laporan keuangan dan lain-lain. Begitu di sini disuruh ditugasin ya untuk memberesin semuanya. Semuanya ya Pak ya. Semuanya, sekaligus, iya. Iya. Dari katakanlah operasional gedung, kemudian bagaimana kita marketing, Iya. terus kita services ke semua tenan, kita membenahi elektrikalnya, mekanikalnya seluruh gedung ini kan, dari bawah sampai ke atas ya kan. Kemudian kan banyak nih peralatan di sini nih. Iya. Ada liftnya, itu juga harus dijaga kan. Kemudian ada genset, Ada genset. iya kan, ada pompa-pompa hidran, Iya. ada AC gitu kan, ada gondola, ada juga peralatan lainnya lah yang memang itu sangat dibutuhkan oleh semua tenan. Nah, belum lagi kita harus menyediakan air, Oh iya. ya, air bersih yang dikonsumsi oleh semua tenan. Semua tenan ya. Semua tenan ya. Jadi semua kebutuhan tenan ya itu diprioritaskan untuk di sini ya kan. Kemudian dari segi human capitalnya itu juga menantang. Bagaimana pegawai di sini bisa bekerja dengan produktif sesuai dengan jobnya ya kan, sesuai dengan passionnya,
untuk memberikan produktivitas yang terbaik. Kemudian di sisi lain yang menantang juga buat saya dari segi finansialnya, ya, dari segi keuangannya. Iya. Karena perusahaan ini kan perusahaan mandiri, jadi nggak disubsidi oleh siapapun, uangnya dari sini, itu kan diterimanya dan dibelanjakannya juga di sini. Berarti benar-benar sendiri ya Pak ya? Benar-benar mandiri. Iya, sendiri dan mandiri, harus benar-benar mandiri gitu kan. Jadi itulah tantangan yang menurut saya ya sangat-sangat menantang dan selalu optimis, semangat kita bisa memberikan yang terbaik untuk tenan di sini kan. Tenan kan tuntutannya ruangan AC-nya bagus, ya kan, terus aman, nyaman, ya, juga ya kan, lingkungan bersih, gitu kan. Nah itu yang harus kita prioritaskan. Baik Pak. Prioritaskan seperti itu. Jadi tantangannya luar biasa. Ya, jadi tantangannya ada operasional, ada tantangan finansial, ada tantangan terkait dengan sumber daya manusia. Itu yang sangat-sangat menantang buat saya. Jadi boleh diceritain nggak sih Pak sedikit tentang pengalaman Bapak saat menjabat jadi direktur utama di sini? Ya, jadi kalau pengalaman Mbak Isti, ya pertama ke sini itu datang ke tempat yang baru ya, ke tempat baru, ketemu orang-orang baru, ketemu bisnis baru, ya kan, sehingga ya sangat-sangat menarik pengalaman itu. Jadi saya datang dengan orang yang belum saya kenal, ya kan, ketemu baik mereka yang level manajerial maupun level pelaksana. Kita ketemu di situ, kemudian bersama-sama bersinergi membangun sistem untuk memberikan yang terbaik ya untuk perusahaan maupun untuk semua tenan di sini, tamu-tamu yang ada di sini. Ya pengalaman itu sangat berkesan lah, sangat bagus lah, karena bagaimana kita bekerja sama dengan mereka, ya kan, saling mengisi, saling membantu, saling bersinergi satu sama lain. Memang berat kondisinya ya, tapi semua bisa dijalani. Dan pengalaman yang paling luar biasa waktu tahun 2021 tahun lalu ya. Ketika Jakarta hujan deras sampai 2 hari, ya kan, danau ini meluap nih, ya danau ini meluap sampai ke dalam. Banjir ya Pak banjir, ya? Banjir sampai airnya di sinilah, di tempat duduk kita ini dulunya air di sini waktu banjir. Ya jadi sampai ke dalam airnya, ya kan, kemudian ruang pompa, trafo, terus ruang panel dan genset itu semua tenggelam. Semua tenggelam ya Pak? Tenggelam semuanya. Tenggelam semua. Itu kejadiannya hari Sabtu. Hari Sabtu, untungnya hari Sabtu lah. Tanggal 20 Februari saya ingat saya waktu itu. Jadi semua kegiatan terhenti. Nah, jadi gedung ini nggak ada listrik, ya kan. Kemudian liftnya juga nggak bisa dihidupkan. Pokoknya stop lah semuanya. Jadi ngaruh ke semua ya Pak ya? Ngaruh ke semua. Soalnya sistem berada di basement di basement semua, ya kan, server juga di basement. Tapi ya alhamdulillah dengan kejadian itu kita semua bersinergi, saling mendukung satu sama lain, tambah kompak. Bagaimana bareng-bareng, ayo kita tuntaskan ini semua. Tuntaskan masalahnya. Jadi kondisi itulah yang mungkin jadi pengalaman yang paling berkesan. Ya sedih gitu kan. Pasti ya Pak ya? Pasti sedih, tapi kan masa kita harus hanya bisa sedih, hanya bisa menangis karena kondisi betul, itu. Jadi dari kondisi itu ya kita langsung ayo nggak usah sedih, kita bangkit sama-sama, beresin semuanya. Alhamdulillah banjir yang masuk ke basement ya atas bantuan dari damkar, ada truk damkar yang bisa memompa air, ya kan, dibuang ke sungai sebelah itu. Sampai maghrib itu sudah kering yang di basement. Ya, Pak. Ya, tapi yang di dalam ruang pompa kan masih setinggi seleher lah kira-kira. Di basement itu baru besoknya baru bisa kita keringkan. Kemudian ya bantuan dari listrik gedung Tower A bisa membantu kita untuk menghidupkan pompa-pompa ini untuk membuang air ke sana. Alhamdulillah dalam waktu 3 hari ya, kejadian hari Sabtu,
Hari Minggu kita Senin. nguras ya kan, Senin perbaikan, hari Selasa malam itu sudah bisa on lagi. Sudah bisa on lagi. Sudah bisa on lagi. Alhamdulillah cepat juga ya Pak ya. Ya, sudah bisa on lagi. Peralatan di sini, gedung ini kan. Sambil kita perbaikan, AC diperbaiki, alas semua diperbaiki. Alhamdulillah dalam minggu itulah sampai dengan hari Jumat Sabtu itu tenan-tenan sudah bisa mulai kembali bekerja ya Pak ya. Ya. Oh iya. Ya itulah yang paling menantang. Akan tetapi lebih yang perbaikannya lama itu terkait dengan perbaikan genset ya Pak ya, ya pasti trafo, itu. ya kan, ruang panel, pompa-pompa itu lama. Tapi ya alhamdulillah lah kejadian Februari, bulan Juni semua sudah running semua dengan kondisi bagus semua seperti sekarang ini. Oh iya, sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi bencana itu menyatukan semuanya. Jadi semuanya harus jadi bekerja keras bareng-bareng, saling bersinergi, ya kan. Akhirnya ya kita bisa keluar dari situ. Jadi tantangan yang sangat-sangat berat itu. Tapi alhamdulillah ya Pak, dari kejadian ini kita semua jadi bisa ambil hikmahnya ya, kita bisa ambil pelajaran. Betul. Ya, ya hikmahnya ya sekarang kalau udah masuk ke ruang genset tempat saya itu ya ruang genset, ruang trafo bisa untuk sholat. Bisa untuk sholat bisa juga untuk ya sholat, Pak? karena lantainya sudah bersih, semuanya sudah bersih. Iya memang gitu bersih kan. Pak. Pas saya cek ke sana. Ya bisa untuk itu. Jadi itu hikmah dari bencana. Karena kalau nggak ada bencana mungkin kita nggak akan pernah membersihkan itu. Iya. Iya. Betul. Semuanya sudah bagus, ruang pompa sudah bagus dan sebagainya lah. Pokoknya intinya semua itu kami lakukan itu untuk memberikan layanan terbaik untuk semua tenan-tenan yang ada di sini, tamu-tamu yang ada di sini. Karena sumbernya ya dari situ, sumber penghasilan dari situ, dari tenan. Betul. Tenan yang menyewa, kita dapat uangnya kita pakai lagi untuk operasional. Jadi ya pokoknya kalau didaur ya Pak ya. Iya. Diputar ulang. Mereka sudah memberikan apa kepada kita, kita harus berikan apa kepada mereka. Itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi terkait kondisi pengalaman yang paling menarik ya itu. Paling menantang itulah. Oke, Pak. Oke, baik. Kalau boleh tahu, PT Menara Antam Sejahtera itu perusahaan yang bergerak di bidang apa ya, Pak? Oke, Mbak Isti. Jadi PT Mas ini, PT Menara Antam Sejahtera, itu bergerak dalam bidang sewa menyewa kantor. Oh, sewa menyewa kantor. Atau orang sering bilang itu menyewakan office building. Ya. Jadi di sini tersedia ruangan, ya kan, yang memang dedicated disewakan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin berkantor di sini. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu ya Pak ya, sebelum menjadi direktur utama, Bapak pernah menjabat di mana saja dan menjabat sebagai apa saja? Ya panjang ceritanya lah kalau itu dari awal ya. Mungkin nggak usah dari awal lah, kita globalnya saja kali ya. Baik Pak. Jadi sebelum saya di sini, itu saya di Antam. Dan sekarang kan juga masih pegawai Antam sebenarnya, ditempatkan di PT Menara Antam Sejahtera. Karena PT Mas ini adalah anak perusahaan dari PT Antam yang bergerak dalam bidang sewa menyewa gedung ya. Sewa menyewa gedung. Ya, waktu di Antam saya masuk tahun 93. Langsung di gedung ini di Tower A itu. Oh, di Tower A ya, Pak? Tower A ya. Dulu belum ada jalan tol di depan. Tahun 93. Singkat cerita 93 94 saya pindah ke Tanjung Pinang, 11 tahun di sana, kemudian kembali ke sini tahun 2005, kemudian 2007 saya ke Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tenggara 2018 kembali ke sini, kemudian 2020 saya di PT Mas. Nah, ya jabatan yang di Antam sih ya sudah beraneka tempat lah istilahnya kan, tapi yang paling banyak ya di bidang keuangan. Oh, di marketing ya Pak ya? Di bidang keuangan. Di bidang keuangan. Di bidang keuangan ya, di treasury, di akunting, budgeting, seperti itu. Terakhir sebelum saya ke sini, saya menjadi VP treasury. VP treasury itu ya terkait dengan kayak pendanaan, pembayaran, kemudian funding ya kan, penempatan dana,
terus lending, pinjaman ke bank, seperti itulah kira-kira, kayak perbankannya lah. Nah, di Treasury itu selama lebih kurang 2 tahun. 2 tahun. Ya, sebelum saya ke situ, saya 2,5 tahun, hampir 3 tahun di Pomala. Pomala itu salah satu unit bisnisnya Antam di daerah Sulawesi Tenggara. Itu menambang biji nikel, kemudian mengolah biji nikel menjadi ferronikel. Jadi sana ada pabriknya. Di sana hampir 3 tahun itu saya sebagai VP Finance. VP Finance itu apa? VP Vice President Finance. Oh. Ya, jadi di sana kan paling tingginya kan GM ya, di bawah GM itu VP. Ya, jadi saya di bawahnya GM, jadi VP Finance di sana. Nah, sebelum ke sana, dulu saya itu Direktur Keuangan dan SDM di PT Indonesia Coal Resources (ICR). Anak perusahaan Antam juga, bergerak dalam bidang tambang batu bara, ya kan, dan trading batu bara. Berlokasi di lokasi tambangnya di Jambi. Di Jambi. Di Jambi. Jauh juga ya, Pak? Iya, lumayan lah, jauh-jauh di Jambi. Kemudian kalau untuk kantornya ada di sini. Oh. Iya, katanya di sini. Nah, sebelum itu ya saya udah keliling-keliling lah dari unit di Tanjung Pinang, kemudian pernah di unit Logam Mulia, ya kan. Nah, itu pernah juga. Jadi punya pengalaman tersendiri ya, Pak ya? Iya, alhamdulillah pengalaman ya sudah kemana-mana lah. Nah, udah kemana-mana, antara pulau, antar provinsi sudah kami Bapak lalui. lewati, udah Iya, dilalui ya, Pak ya? dilewati lah, kira-kira begitulah, Mbak Isti. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak dalam memanage perusahaan, mengelola SDM, dan operasional finance yang ada? Ya, kalau memanage perusahaan ya gimana ya? Ngurus perusahaan itu mirip-mirip dengan kita masak barangkali ya, ya kan? Kalau masak kan itu ada bahan bakunya, ada bumbunya, ya kan? Iya. Kemudian alat-alat masak, dan ada takarannya juga, iya kan, itu loh. Jadi kalau misalnya kita masak kebanyakan garam, itu kan juga rasanya nggak enak. Semua pokoknya harus pas. Harus pas ya, Pak ya? Iya. Begitu juga ngatur perusahaan. Begitu kita masuk ke perusahaan, itu kan kita bisa melihat, ya kan, ini perusahaan apa, yang dimiliki apa. Iya. Ya, yang dimiliki apa. Kalau di sini kebetulan kan perusahaannya ini sewa menyewa kantor, building management ya. Yes. Jadi di sini kita punya bangunan, ya kan. Nah, bangunan ini disupport oleh apa? Kan seperti itu kan. Nah, tentunya bangunan yang siap sewa itu kan ya harus lengkap tadi, dari segi apa, keamanannya, fasilitasnya, ya kan, dan lain-lainnya lah pokoknya, semua peralatan pendukung. Nah, semua itu harus di-manage dengan baik, ya kan. Nggak boleh ada salah satu yang katakanlah rusak atau error. Jadi kalau gedung ini ada AC-nya, ada liftnya, ada listriknya, ada airnya, ini kalau salah satu berhenti, ini ya sangat berpengaruh sangat berpengaruh. Tapi juga nggak boleh salah satu berlebihan. Iya, betul. Ya, tadi saya sampaikan kalau kita masak garamnya berlebihan kan nggak enak kan. Sama juga di sini. Kalau kita kelebihan air juga jangan. Kelebihan listrik juga jangan itu. Jangan berlebihan lah. Semuanya harus pas, cukup gitu kan. Benar harus di-manage ya, Pak ya? Iya, harus di-manage dengan sebaik-baiknya. Itu baru terkait dengan bangunannya, fisiknya, dan sarana pendukungnya kan. Nah, belum lagi terkait dengan manusianya. Nah, sumber daya manusia di sini itu kan semua punya kelebihan. Iya. Semua juga punya kekurangan. Betul. Jadi nggak ada manusia yang sempurna kan? Iya, betul Pak. Iya, semua ada kelebihan, ada kekurangannya. Semua ada bakatnya, semua ada punya background pendidikan yang berbeda-beda. Ya, punya pengalaman yang berbeda-beda. Ya. Jadi anggaplah mereka itu ya semuanya. Kalau kayak kita main gitar itu kan semua gitar ada nada yang berbeda-beda, gitu kan. Kemudian dari kumpulan nada itu kita anggap sama dengan kumpulan kompetensi. Ada nada C, ada G, ada A, D minor, C minor, F, dan sebagainya lah gitu. Nah, tapi ketika kita mau memainkan musik, gitu kan,
kan nggak semuanya nada itu kita pakai, Iya. ya kan? Harus sesuai. Ya, biar sesuai ya kan. Nah, ya kan. Ya gambarannya ya kalau kita misalnya main musik rock atau kita mau dangdut atau mau kita apa, pasti juga cara mainnya juga beda. Iya. Tidak betul. semua nada kita pakai. Iya. Begitu juga dengan perusahaan. Ketika saya punya target, ya kan, katakanlah target kita adalah meningkatkan okupansi, ya kan. Tentu yang berperan penting yang kita mainkan ya mungkin di situ marketing. Ya kan, marketing harus yang paling sering dipegang, yang paling sering dibimbing, ditanyain, dievaluasi gitu kan. Sudah sampai mana gitu kan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana tim di belakangnya. Tim engineering sudah menyiapkan ruangan yang untuk disewa itu sudah layak sewa belum? Iya. Dari Ya kan? segi AC-nya. Dari segi AC-nya, dari segi listriknya, ya kan, dan lain-lainnya lah. Karena begini, percuma teman-teman marketing sudah kemana-mana, istilahnya kan, udah dibilang jungkir balik promosi, kemudian visit, ya kan, kemudian ngadakan katakanlah promo kemana-mana. Kalau begitu datang calon tenan ke sini, lihat ruangannya ternyata amburadul, mereka juga tidak akan mau nyewa. Iya. Pasti. Pasti kan. Jadi ya pokoknya begitu ada orang visit ke sini mau lihat ruangan, ruangan harus sudah siap sewa. Iya, Pak. Begitu masuk langsung nyes, oh AC-nya dingin. Kesan pertama itu sangat berpengaruh. Iya, betul. Iya kan. Kemudian lingkungannya bersih, rapi, layanannya ramah, Iya. gitu kan. Insya Allah mereka juga akan bisa masuk ke sini, akan menyewa. Jadi itulah, mengelola manusia, ya kan. Ya seperti kita main musik itu. Kita mau nyanyi lagu apa, ya kan. Kemudian kuncinya apa yang mau kita pakai, nada dasarnya dari mana, ya kan. Kemudian nada dasar nada yang nggak kita pakai ya jangan ngiri. Ya, jangan ngiri. Betul. Ya kan. Misalnya kita mau main dari nada dasar C, ya dari C mungkin A minor, D minor, F dan sebagainya kan. Ya yang nada yang lain ya nanti dulu ya. Nah, harus sabar gitu kan, tidak boleh komplain kenapa dia terus yang dipakai. Nanti pada saat beda lagu yang lain lagi, nada dasarnya beda lagi, pasti mereka juga akan terpakai. Yang begitu tadinya C dipakai, nanti yang C nggak dipakai, seperti itu. Jadi ya pandai-pandailah memanage personalia. Cari dulu kompetensinya apa, cari dulu keahliannya apa, ya kan. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, melibatkan orang-orang yang memang sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan passionnya. Ya, karena kalau kita memaksakan orang yang tidak sesuai dengan keahliannya bekerja di situ, rugi buat perusahaan, rugi juga buat yang bersangkutan. Ya kan. Nah, pertama rugi waktu, karena dia pasti akan belajar dulu, ya kan. Yang kedua mungkin karena bukan passionnya, dia menjadi ogah-ogahan. Kalaupun dia rajin belajar juga nggak akan langsung bisa, ya kan. Yang ketiganya ada keterpaksaan. Terpaksa harus mengerjakan itu. Sesuatu yang dikerjakan dengan terpaksa, hasilnya pasti tidak akan bagus. Betul Pak. Kan seperti itu kan. Nah, ya kira-kira seperti itulah. Jadi saya yang memanage perusahaan ini ya, satu ya di samping belajar dari buku, belajar dari pengalaman, belajar juga dari cita-cita orang. Ya, saya sering melihat bagaimana sih cara orang nge-manage. Ya kita lihat di YouTube di mana gitu kan. Kadang kita juga seperti ini diskusi, ngobrol-ngobrol. Jadi ada tambahan ilmu. Jadi katanya kalau ngopi itu jangan dengan teman-teman yang senasib. Kenapa tuh, Pak? Nah, karena yang ngomongnya itu terus. Oh, itu terus. Iya. Harus beda circle ya, Pak ya. Harus beda circle ya, betul. Harus keluar zona nyaman. Keluar zona nyaman. Jadi kalau pengen ngobrol sama orang yang berbeda. Yang tidak satu zona, ya tidak satu ini. Kalau ngomong dengan orang yang sama-sama ngeluh, ya ngeluh gini-gini, ya keluhan pasti ada. Keluhan, nggak ada jalan keluar itu kan. Betul, Pak. Nah, tapi kalau ngobrolnya sama orang yang sukses, penting oh iya,
dia sukses, dia bisa cerita dia sukses seperti apa gitu kan. Nah, akhirnya ya terpancing di situ. Oh iya, akhirnya terbuka wawasan bahwa oh untuk sukses itu begini ternyata ya. Nah, itulah kisahnya kira-kira. Dan yang penting itu belajar. Belajar nggak boleh berhenti, ya kan. Sekolah boleh berhenti, tapi belajar jangan berhenti. Ya, karena orang yang belajar itu mengakibatkan dari nggak bisa menjadi bisa, ya kan. Itu kalau orang yang belajar. Iya. Ya, tadinya nggak bisa apa-apa, begitu belajar menjadi bisa. Jadi bisa. Ya. Tapi yang bersekolah, Belum ya tentu kan, ya, Pak. belum tentu bisa mengerjakan. Iya, Tapi betul. dia punya dasar ilmunya, punya ijazahnya, ya kan. Iya. Ya kan bukti dari orang yang bersekolah kan ijazah. Ijazahnya, ya kan. Nah, tapi bukti dari orang yang belajar kadang nggak ada ijazahnya, tapi dia bisa melakukan sesuatu yang tadinya dia nggak bisa menjadi bisa. Iya. Menjadinya dia belum ahli menjadi ahli. Itulah seperti itu belajar ya. Ya. Makanya kita diwajibkan belajar dari mana? Dari dalam kandungan sampai ke mana? Ke liang lahat kah? Kalian lahan. Pokoknya emang belajar itu nggak ada henti-hentinya ya, Pak. Ada Ya? henti-hentinya. Walaupun sebenarnya udah dibilang sukses. Ya, Iya. iya nggak ada hentinya. Nggak ada hentinya. Nggak ada ya, Pak. henti-hentinya. Dan belajar terus-menerus, continuous learning. Hmm, Nah, kemudian apakah berarti sekolah kuliah nggak penting? Penting. penting. Penting, karena untuk masuk ke dunia kerja, pasti yang diminta adalah ijazah. Iya. Tapi itu hanya untuk start awal saja. Ya kan, masuk start awal, katakanlah pakai ijazah S1. Iya. Nanti perkembangan berikutnya, ya kan bukan dilihat ijazahnya lagi. Bagaimana skill yang skillnya, performnya. Performnya bagaimana di perusahaan. Iya, benar. Ya, jadi kalau bagus, dia bisa menyelesaikan semua pekerjaan, ya kan, kemudian dia berkembang, insya Allah ya akan naik-naik terus. Oke, Pak. Dan jangan berharap katakanlah saya udah S1, kemudian saya kuliah lagi S2, masuk sesuaikan dong, oh ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Di dunia kerja nggak bisa, kecuali mungkin untuk instansi tertentu, ya kan, misalnya kalau dosen barangkali ya, jadi dosen naik jadi rektor kayak burek atau apa itu kan, Dekan ya, Pak. dekan itu kan. Nah, itu memang harus punya ijazah Peningkatan itu. ya. Tapi kalau untuk di dunia kerja tidak semuanya seperti itu, karena memang di dunia kerja lebih banyak dilihat bagaimana kinerjanya, prestasinya, Iya. skillnya. Skillnya ya, Pak. Iya. Lebih ke skill. Itulah yang ini. Jadi kalau tadi menanyakan terkait dengan apa yang saya lakukan di sini untuk memanage semuanya, ya seperti itu. Oke, baik, Pak. Nah, segitu dulu perbincangan kita hari ini. Mungkin next time kita bakal berbincang dengan tema yang berbeda. Salam Mas, Ces you, bye-bye.